Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ari Susanti, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah proses industri kimia dan kawan-kawan kelas A yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang proses industri organik, pembuatan kertas dan pulp. Sebelum kita membahas tentang materi, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi, kemudian sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan sesi penutup. Untuk memulai acara presentasi kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan pada sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 itu sendiri. Pertama ada Puput Suryaningrum dengan NIM 2019-1040-1002. Kemudian ada Muhammad Fakihuddin Akbar dengan NIM 2019-1040-1005. Kemudian ada Riki Rizky Ramadan dengan NIM 2019-1040-1010. Dilanjutkan dengan Sabrina ini dengan NIM 2019-1040-1019. Kemudian ada saya sendiri, Frista Retnaning Tias Udroto dengan NIM 2019-1040-1028. Dan yang kelima ada Dita Sofia Hoirunisa dengan NIM 2019-1040-1050. Yang keenam ada Hulid Muayyanah dengan NIM 2019-1040-1067. Dan yang terakhir ada Zaidan Rizkullah Lukianto dengan NIM 2019-1040-1082. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah pendahuluan, proses, produk, dan keselamatan lingkungan. Yang pertama, pendahuluan. Sejak zaman dahulu, kertas telah banyak digunakan dalam berbagai sektor. Kertas sendiri dapat disebut sebagai medium utama yang biasa digunakan untuk menulis, mencetak, melukis, serta banyak lagi kegunaan lainnya. Bahkan, jika kita menelaah lebih lanjut, dapat kita temukan bahwa peradaban manusia lebih berkembang pesat melalui adanya kertas. Dengan ditemukannya kertas, manusia akan lebih mudah untuk menyampaikan informasi, inovasi, motivasi, dan lainnya dari jarak jauh maupun dekat. Hadirnya kertas di dunia merupakan revolusi baru dalam kegiatan tulis-menulis. Sebelum adanya kertas, manusia menggunakan tablet yang terbuat dari tanah lempung yang dibakar. Maka dari itu, dengan penemuan kertas merupakan suatu perkembangan baru yang sangat dibutuhkan di dunia. Kertas menjadi salah satu sarana komunikasi nonverbal dalam berbagai sektor kehidupan. Di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi, menjadikan negara ini konsumtif terhadap pemakaian kertas. Maka dari itu, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kertas, maka industri kertas di Indonesia mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya kebutuhan besar akan kertas dan tuntutan masyarakat akan teknologi yang ramah lingkungan semakin meningkat, menyebabkan perlunya pemasokan bahan baku kertas yang besar pula pada sektor industri kertas. Pulp dan kertas yang diproduksi dari bahan baku mengandung selulosa fiber seperti kayu pada umumnya, kertas daur ulang, dan limbah pertanian. Di negara-negara berkembang, sekitar 60% dari selulosa fiber berasal dari bahan baku non-wood, seperti ampas tebu, jerami, bambu alang-alang, dan rami. Selulosa sendiri merupakan komponen organik utama dalam tanaman kayu dengan jumlah yang melimpah dan terjangkau. Selulosa sangat diminati karena kemampuannya untuk dikonversi menjadi bermacam-macam produk dari pulp dan paper industri. Proses manufaktur pulp dan paper cukup rumit dan tidak mudah untuk dikontrol. Namun, saat ini penggunaan alat digital control
yang baik telah meningkatkan efisiensi industri dan juga menghemat nilai ekonomis proses operasi. Kertas sendiri merupakan salah satu jenis produk industri yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang dalam kehidupan. Fungsi kertas sudah tidak dapat diragukan lagi. Kertas diproduksi oleh pabrik dengan bahan baku utama berasal dari kayu. Fungsi utama dari kertas sebagai media tulis pada dunia pendidikan, namun sekarang kertas sudah banyak digunakan sebagai media penyalur kreativitas. Kemudian ada definisi dari pulp dan kertas. Untuk pulp, pulp adalah hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat. Pulp dapat dibuat dari bahan kayu, non-kayu, dan kertas bekas atau waste paper. Pulp merupakan bubur kayu sebagai bahan dasar dalam pembuatan kertas. Bahan baku pulp biasanya mengandung 3 komponen, yaitu selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Sedangkan kertas sendiri merupakan bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Serat yang digunakan biasanya adalah serat yang alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat beragam. Baik, selanjutnya saya Putri Ningrum dengan NIM 2019 10401002 akan melanjutkan presentasi. Dalam sejarahnya, pembuatan kertas atau ditemukannya kertas tercetak dalam beberapa versi. Yang pertama ada versi Mesir. Peradaban Mesir kuno menyumbangkan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus sebagai media tulis-menulis digunakan pada masa Fir'aun, kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi di Laut Tengah dan menyebar ke wilayah Eropa. Tercatat dalam sejarah peradaban Cina yang menyumbangkan kertas bagi dunia, yaitu Cailun yang menemukan kertas dari bahan bambu yang mudah didapat di wilayah Cina pada tahun 101 Masehi. Penemuan ini akhirnya menyebar ke Jepang dan Korea seiring menyebarnya bangsa-bangsa Cina ke timur. Pada akhirnya, teknik pembuatan kertas tersebut jatuh ke tangan orang-orang Arab pada masa Abbasiyah, terutama setelah kalahnya pasukan dinasti Tang dalam pertempuran Talas pada tahun 751 Masehi, di mana para tawanan-tawanan perang mengajarkan cara pembuatan kertas kepada orang-orang Arab, sehingga pada masa zaman Abbasiyah muncullah pusat-pusat industri kertas baik di Baghdad maupun Samarkand dan kota-kota industri lainnya. Next. Untuk versi Cinanya, pada awal abad kedua, pejabat pengadilan bernama Cailun berhasil menemukan kertas jenis baru yang terbuat dari kulit kayu, kain, batang gandum, dan yang lainnya. Kertas jenis ini relatif murah, ringan, tipis, tahan lama, dan lebih cocok untuk digunakan dengan puas. Pada awal abad ketiga, proses pembuatan kertas pertama ini menyebar ke wilayah Korea dan kemudian mencapai Jepang. Kertas jenis ini merambah negeri Arab pada masa dinasti Tang dan dimulai menyentuh Eropa pada abad ke-12. Pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia. Next. Sedangkan sejarah pembuatan kertas sendiri yaitu pada tahun 1799, seorang bernama Nicholas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak. Dengan melalui perbaikan-perbaikan alat ini dikenal sebagai mesin Fordrinier. Penemuan mesin silinder oleh John Dickinson pada tahun 1809 telah menyebabkan meningkatnya penggunaan mesin Fordrinier dalam pembuatan kertas-kertas tipis. Tahun 1826, steam cylinder untuk pertama kalinya digunakan dalam pengeringan. Pada tahun 1927, Amerika Serikat mulai menggunakan mesin Fordrinier. Peningkatan produksi oleh mesin Fordrinier dan mesin silinder telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan bahan baku kain bekas yang makin lama makin berkurang. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuatan pulp dari kayu, tapi kualitas kertas yang dihasilkan masih rendah. Sekitar tahun 1853 sampai 1854, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan menggunakan proses soda. Tahun 1857, seorang kimiawan dari Amerika bernama Benjamin Q.
mendapatkan British patent untuk proses sulfit. Pulp yang dihasilkan dari proses sulfit ini bagus dan siap diputihkan. Next. Baik, saya Riki Rizky Ramadan dengan NIM 2019 1040 1010 akan melanjutkan presentasi. Akan saya sampaikan raw material pada pembuatan kertas. Kain katun atau linen yang dulunya merupakan sumber utama serat untuk kertas, kini sebagian besar telah digantikan oleh serat dari kayu. Sejak ditemukannya cara membuat kertas dari kayu, sekarang pembuatan kertas sebagian besar telah beralih menggunakan serat kayu. Baik kayu keras seperti kayu jati, merbau, aboni, dan juga kayu lunak sejenis conifera, contohnya seperti pinus, cemara, dan digunakan untuk membuat. Tetapi kayu lunak lebih disukai karena seratnya panjang, juga karena kepadatan dan struktur kerapatan kayunya yang sangat renggang dan mudah untuk dihancurkan. Kulit batang tidak dapat digunakan karena tidak berserat dan sulit untuk diputihkan. Maka dari itu, kulit kayu dihilangkan di pabrik pulp dengan metode pengupasan kulit, yaitu bernama debarking atau pelitan. Debarking sendiri dapat diartikan sebagai proses pemisahan antara kulit dengan kayu menggunakan alat yang biasa disebut debarker. Proses pengulitan terjadi ketika gelondongan kayu diguling-gulingkan di dalam lalu berbenturan dalam drum silinder yang berputar. Kemudian pengaruh raw material terhadap produk yang dihasilkan. Pada industri pengolahan kertas, raw material sangatlah penting karena akan menentukan produk yang dihasilkan berkualitas atau tidak. Dengan pemilihan raw material yang bagus, semisal kayu lunak, di mana kayu lunak memiliki serat yang kuat dan panjang, maka nantinya akan menghasilkan produk akhir berupa kertas yang bersifat kokoh dan juga tidak mudah robek. Selanjutnya adalah proses. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Zaidan Skolokianto dengan NIM 2019 1040 1082. Untuk proses pembuatan pulp sendiri, proses pulping adalah proses yang bertujuan untuk melepaskan selulosa berserat dari lignin dan menjaga hemiselulosa serta selulosa tetap utuh untuk mendapatkan hasil serat yang bermanfaat. Serat yang diperoleh berwarna alami dan harus diputihkan dulu sebelum dapat digunakan menjadi kertas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan warna yang baik tanpa degradasi dan sebagai bahan pulp dan kertas. Yang pertama yaitu craft pulping dengan yield yaitu 45-55%. Cirinya yaitu yang pertama merupakan proses sulfat, kemudian proses soda usang yang dimasak dengan larutan NaOH dan Na2CO3. Kemudian proses ini bekerja dengan baik pada kayu keras berserat pendek. Bahan cairan memasak untuk proses craft adalah Na2SO4 yang nantinya diolah terlebih dahulu menjadi Na2S, NaOH, dan Na2CO3 sebelum dipakai. Disebut proses sulfat karena memakai Na2SO4 sebagai bahan utama cairan memasak. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama yaitu secara umum ada pemotongan dan pengulitan kayu, kemudian yang kedua pemotongan menjadi serpihan kecil, terus yang ketiga ada screening yang pertama yaitu untuk memilah serpihan, kemudian ada pengukusan di digester, kemudian pemasakan bersama cairan memasak atau cooking liquor, kemudian pencucian brown stock, kemudian screening yang kedua atau pemilahan pulp, dan yang terakhir pemutihan pulp. Next, bisa dilihat di PFD ini yang pertama log atau kayunya dalam ukuran besar masuk ke barking drum untuk mengalami pemotongan dalam ukuran yang masih besar. Kemudian dibawa ke chipper atau pemotong serpihan yang selanjutnya menghasilkan serpihan-serpihan kecil dari kayu. Selanjutnya serpihan tersebut masuk ke chip bin, kemudian diarahkan ke digester di mana terjadi pengukusan yang kontinu pada 100 kPa dan tekanan sekitar 900 hingga menjadi 900 kPa sebelum selanjutnya masuk ke zona impregnasi
dan mengalami pemasakan bersama cairan memasak pada suhu 170 derajat Celcius dalam waktu 1,5 jam. Kemudian dibawa ke blow tank dan selanjutnya dibawa ke brown stock chest sebelum selanjutnya masuk ke pulp washer dengan tujuan untuk menghilangkan cairan memasak dari campuran serat-serat yang akan menjadi pulp. Setelah cairan memasak ini dipisah, selanjutnya serat-serat yang akan menjadi pulp ini masuk ke stock tank. Kemudian dari stock tank terjadi screening pulp untuk memisahkan antara serpihan yang tidak bereaksi, potongan-potongan kecil, sampah, serta serat-serat pulp yang siap untuk diproses lebih lanjut. Setelah masuk ke screening, knotters dan riffles ini, selanjutnya dilakukan pemutihan menggunakan klorin dioksida dan bahan-bahan lainnya sebelum selanjutnya dibawa ke proses yang menghasilkan kertas. Next. Yang kedua yaitu soda pulping dengan yield 50-70%. Prosesnya kurang lebih sama dengan proses craft. Yang membedakan adalah dalam pemasakan menggunakan larutan NaOH atau Na2CO3. Sedangkan pada proses craft menggunakan NaOH dan Na2CO3. Next. Baik, saya Khalid Mayana dengan NIM 2019-1040-1067 akan melanjutkan presentasi. Di sini ada sulfit pulping. Pada proses ini menggunakan bahan kimia aktif yaitu asam sulfat, kalsium bisulfat, dan sulfur dioksida. Bahan baku yang digunakan biasanya adalah kayu lunak yang mengandung lignin dan larutan SO2 dan CaHCO32. Sulfurnya akan diuapkan melalui pemanasan dalam kamar pembakaran dengan aliran udara yang harus dikontrol agar hasil berupa sulfur dioksida bukan sulfur trioksida, sehingga harus didinginkan dengan cepat pada pipa melingkar oleh air. Kemudian proses penyerapan dengan kalsium karbonat. Nah, di sini ada beberapa reaksinya. Yang pertama itu sulfur direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan SO2, dan juga ada SO2 direaksikan dengan air dan kalsium karbonat menghasilkan CaHSO32 dan kapur. Ada juga 2SO2 direaksikan dengan air dan magnesium karbonat menghasilkan MgHSO32 dan juga kapur. Kemudian akan dilakukan pemanasan dan setelahnya dikeluarkan plum, kemudian diayak menggunakan air bersih dan dilanjutkan proses penyaringan. Dan selanjutnya akan dilakukan proses pemutihan kertas, penyaringan, dan pengeringan. Next. Selanjutnya yaitu NSSC pulping dengan yield 65-80%. Mohon maaf sebelumnya terdapat kesalahan pada PPT di modulnya, yaitu sebenarnya NSSC pulping atau neutral sulfate semi chemical pulping dengan yield 65-80% dengan ciri-ciri yaitu bahan kimia yang dipakai jauh lebih sedikit dengan hasil pulp yang diperoleh lebih tinggi. Digunakan dalam linerboard dan kertas bergelombang. Kemudian kualitas dan pemutihan agak lebih buruk. Kemudian ciri yang selanjutnya degester continue dan batch keduanya digunakan. Dan yang terakhir media memasaknya natrium sulfit yang dibuffer dengan natrium karbonat dan cairan hijau craft. Proses dasarnya yaitu pemasakan ringan bahan untuk melemahkan bahan pengikat di antara serat tersebut, kemudian pemisahan secara mekanis, dan yang terakhir pemurnian mekanis sebelum menjadi pulp. Next.
Selanjutnya yaitu mechanical pulping dengan yield 92 sampai 96%. Cirinya yaitu kayu digiling dengan penggiling yang menggunakan mesin biasa tanpa menggunakan bahan kimia. Yang kedua yaitu tentu saja tidak memerlukan perawatan kimia. Kemudian yang ketiga, conifer lunak seperti cemara dan balsam adalah bahan kayu utama. Kemudian yang keempat, satu-satunya perubahan kimia yang terjadi selama proses ini adalah sedikit hidrasi selulosa. Yang kelima, digunakan terutama untuk produksi kertas dan papan. Untuk proses dasarnya sendiri dapat dilihat yang pertama kayu digiling sehingga serat-seratnya terkoyak. Kemudian air disemprotkan ke dalam untuk menghilangkan panas gesekan dan membawa serat-serat yang terlepas tadi. Serat-serat yang terbawa dijatuhkan ke dalam wadah yang dikenal sebagai saluran pembuangan stok dan diteruskan ke layar potongan. Kemudian serat-serat yang bagus akan dibawa ke pengental atau thickening untuk menghasilkan pulp mekanis. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada pemutihan. Meskipun pemutihan ini sendiri dalam mechanical pulping itu adalah opsional karena pemutihan sendiri membutuhkan biaya yang sangat banyak. Next. Yang selanjutnya yaitu thermomechanical pulping dengan yield yaitu 81,1 sampai 95,4%. Ciri-cirinya yaitu memiliki konsep kurang lebih sama dengan mechanical pulping. Perbedaannya terletak pada perlakuan suhu dan tekanan tinggi pada kumpulan serpihan sebelum digiling. Serat yang diperoleh sangat cocok untuk papan serat, tetapi menghasilkan kertas yang buruk. Proses dasarnya yaitu sama, yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat perlakuan suhu dan tekanan tinggi pada serpihan yaitu pada 975 kilopascal dan 170 derajat Celcius. Sebelum selanjutnya menuju penggilingan lebih lanjut, kemudian screening, selanjutnya pengentalan, kemudian penggilingan lagi dan menghasilkan pulp. Next. Baik, saya Khalid Mayana dengan NIM 2019 1040 1067. Selanjutnya ada new pulping proses. Nah, pembuatan pulp menggunakan proses ini membutuhkan beberapa bahan seperti etanol, fenol, dan pelarut penghalus lainnya, dan disarankan yang tidak mengandung belerang. Proses hollow pulping yang dikembangkan oleh Institute of Paper Chemistry menggunakan klorin dioksida sebagai bahan pembuat pulp. Salah satu ide menyarankan untuk melibatkan anthraquinone dalam jumlah kecil sebagai katalis dalam pembuatan pulp biasa untuk mempercepatnya. Nah, beberapa dari proses ini telah mencapai tahap penerapan, tetapi perusahaan kertas lebih memilih proyek baru yang lebih berisiko terhadap penghematan energi dan adanya produk sampingan. Selanjutnya ada secondary fiber pulping. Lebih dari 20% kertas Amerika Serikat sekarang berasal dari kertas daur ulang. Biasanya proses yang digunakan adalah proses batch, bahan yang dikumpulkan ditaruh dalam air, kemudian dibersihkan dari bahan yang tidak diinginkan seperti kotoran dan kontaminan, lalu dihilangkan tintanya dengan alkali berupa NaOH, 2CO2, dan Na2OSiO2, lalu dicuci dan dididihkan dengan alkali. Kemudian diangkat, kemudian disaring, dan dilakukan proses pulp pada umumnya. Kemudian ada rag pulping, merupakan sejenis bubur kertas yang dibuat dengan cara menghancurkan kain linen atau kapas, baik yang lama maupun yang baru, dapat juga dibuat dengan memutihkan serat setelah dibersihkan. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fakih Nabar, NIM 2019-1040-005. Di sini saya jelaskan tentang proses pembuatan kertas. Jadi proses pembuatan kertas yang pertama menurut PFD ini kertas didapatkan dari bahan pohon yang kemudian dipotong-potong menjadi logs yang kemudian diolah menuju pulp mesin. Kemudian sebelum masuk ke paper mesin
diolah kembali pada bagian stock preparation. Bagian ini berfungsi untuk meramu bahan baku seperti menambahkan pewarna untuk kertas, menambahkan zat retensi, menambahkan filler, atau untuk mengisi pori-pori di antara serat kayu. Bahan yang keluar dari bagian ini disebut stock atau campuran pulp, bahan kimia, dan air. Dari stock preparation, sebelum masuk ke headbox, dibersihkan dulu dengan alat yang disebut cleaner. Dari cleaner stock masuk ke headbox. Headbox berfungsi untuk membentuk lembaran kertas atau membentuk formasi di atas form thinner tabel. Kemudian form thinner ini berfungsi untuk membuang air yang berada dalam stok, yang hasil yang keluar disebut dengan web atau kertas basah dengan kadar padatnya sekitar 20%. Kemudian masuk ke dalam press part yang berfungsi untuk membuang air dari web sehingga kadar padatnya mencapai 50%. Hasilnya masuk ke bagian pengering atau untuk dryer. Cara kerja press part ini adalah kertas masuk di antara dua roll yang berputar. Satu roll bagian atas diberi tekanan sehingga air keluar dari web. Bagian ini dapat menghemat energi karena kerja dryer tidak terlalu berat. Air sudah dibuang 30%. Kemudian akan membentuk paper rolls dan dipotong sesuai keinginan konsumen. Next. Untuk tahapan pembuatan kertas ini, saya sudah jelaskan sebelumnya, ada wet end operation, dry end operation, dan rewinder. Next. Pada wet end operation ini adalah proses persiapan pencampuran aditif dan pembentukan lembaran kertas di mana kadar air yang tergantung masih cukup tinggi, yaitu dengan menyiapkan campuran bubur kertas yang homogen dengan tahapan repulper, kemudian menuju cleaning, menuju refining, proportioning, and blending, dan cleaning kembali, kemudian screen, headbox, dan forming. Apa sih itu? Next. Jadi penjelasan yang tadi adalah repulper adalah menguraikan lembaran pulp menjadi single fiber dengan mencampurkan air sehingga menjadi bubur kertas. Kemudian cleaning, yaitu membersihkan atau memisahkan kotoran dengan melewatkannya pada alat berbentuk kon dengan prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis dengan gaya sentrifugal. Kotoran yang dipisahkan biasanya adalah kawat, pasir, dan sebagainya. Kemudian tahap refining, yaitu mengondisikan serat melalui aksi mekanis atau penggilingan untuk mendapatkan lembaran dengan sifat yang diinginkan, meningkatkan kontak ikatan antar serat. Kemudian proportioning dan end blending. Pada proses ini, sejumlah stok akan dilakukan pencampuran dengan stok yang lain dari jenis pulp yang berbeda, kemudian ditambahkan sejumlah chemical. Next. Kemudian proses cleaning kembali sama seperti proses cleaning sebelumnya, yaitu memisahkan stok dari kotoran berdasarkan berat jenisnya. Kemudian screen, memisahkan kotoran berdasarkan perbedaan ukuran dengan mengalirkan stok pada basket screen yang berputar. Kemudian menuju headbox. Headbox akan menyebarkan dan meratakan bahan secara homogen, kemudian menjaga dan mengendalikan stok agar tetap seragam. Stok dari headbox dikirim ke mesin kertas dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan mesin tanpa adanya gangguan aliran agar diperoleh kertas yang sama. Selain itu juga headbox dapat mengatur gramatur kertas yang akan diproduksi. Kemudian tahap yang terakhir, forming merupakan tempat pembentukan lembaran kertas, di mana stok yang dikirim dari headbox akan disemprotkan di atas wire sehingga terbentuk lembaran kertas yang merata. Selain itu juga wire berfungsi sebagai media drainase air, sehingga air yang melewati proses ini akan tersisa sekitar 60%. Next. Kemudian chemical yang digunakan pada wet process industry ini adalah stretch yang ditujukan untuk meningkatkan sifat kualitas kertas dalam penggunaannya. Kemudian filler yang meningkatkan opacity kertas dan daya cetak dalam penggunaan tinta. Pada umumnya filler yang digunakan adalah CaO3. Retention aid adalah untuk menahan furnish agar tidak terbuang saat pembentukan lembaran kertas. Kemudian bioshade untuk menghilangkan slime. Dyes memberikan warna dan shade pada kertas. Kemudian brightness agent meningkatkan kecerahan kertas. Dan sizing agent untuk melapisi fiber agar tidak mudah tembus cairan. Dan yang terakhir, deformer untuk menghilangkan busa pada stok. Next. Kemudian tahapan berikutnya yaitu dry end operation. Dry end adalah proses lanjutan yang dapat mengeluarkan kandungan air yang tersisa. Kemudian terjadi beberapa tahapan pada dry end,
yaitu drying, calender, dan pop roll. Drying merupakan proses untuk pengeringan. Hal ini terjadi karena properties kertas yang diinginkan adalah memiliki kadar air yang kecil di bawah 10%, maka dilakukan proses pengeringan di dryer. Pada proses ini, lembaran kertas akan dilewatkan dan ditempelkan pada beberapa drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Kemudian kalender berfungsi untuk menghasilkan kertas dengan smoothness dan kaliper. Smoothness itu kayak ketebalan, kelembutan, dan kaliper untuk ketebalan sesuai standar. Dan yang terakhir, pop roll, yaitu menggulung kertas sehingga didapat gulungan raksasa yang akan dipotong sesuai ukuran di proses selanjutnya. Setiap jumbo roll yang dihasilkan maka akan dicek kualitasnya, sehingga kualitas kertas yang dihasilkan harus dipastikan bernilai baik. Next. Ini tahapan yang terakhir, rewinder. Rewinder merupakan proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas besar atau jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil, dan memotongnya dengan panjang dan lebar tertentu sesuai keinginan dari konsumen. Pada tahap ini terjadi tahap finishing, yaitu proses ini gulungan dari rewinder akan dipotong dan dikonvert menjadi berbagai ukuran sesuai dengan ukuran dan jenis kertas yang diinginkan, serta dilakukan pengemasan untuk dikirim ke customer. Baik, saya Sabrina Imi, NIM 2019-1040-1019 akan melanjutkan materi terkait produk pulp dan kertas. Next. Yang pertama adalah uncoated groundwood. Nah, uncoated groundwood ialah kertas yang tidak mempunyai lapisan. Kertas jenis ini berbentuk kertas koran. Kertas ini memiliki gramatur 24-75 gram per meter kuadrat. Yang kedua adalah coated groundwood. Nah, umumnya kertas ini berwarna kuning karena banyak pulp mekanis, yakni sebesar 10%, mempunyai gramatur dari 45-130 gram per meter kuadrat. Kertas jenis ini ialah majalah. Setelah itu adalah uncoated wood-free. Kertas jenis ini mempunyai kandungan pulp mekanis lebih rendah dari 10%, tidak mempunyai lapisan kuning pigmen sama sekali. Kegunaan kertas ini termasuk office paper atau formulir, kertas fotokopi, kertas buku tulis, dan kertas amplop. Next. Setelah itu adalah coated wood-free. Jadi, jenis kertas ini juga mengandung kurang dari 10% pulp mekanis. Gramatur kertas berkisar antara 70 sampai 300 gram meter kuadrat. Kertas ini umumnya digunakan untuk majalah, buku, art paper, cetak komersial dengan mutu yang tinggi dan mahal karena brightness yang relatif tinggi. Setelah itu adalah craft paper. Jenis kertas craft paper ini biasanya digunakan sebagai kertas bungkus, kantong, dan karung. Gramatur berkisar antara 50 sampai 134 gram per meter kuadrat. Next. Setelah itu adalah bleached paperboard. Kertas ini biasanya digunakan untuk membuat box. Memiliki gramatur antara 200 sampai 500 gram per meter kuadrat. Dan yang terakhir adalah unbleached paperboard, yakni jenis kertas yang digunakan untuk membuat corrugated containers atau corrugated box yang biasanya berwarna coklat. Berat gramatur umumnya 130 gram sampai 450 gram per meter kuadrat. Kertas medium juga masuk dalam kategori ini yang biasanya dibuat dengan sebagian campuran kertas recycle. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah keselamatan lingkungan. Sebelumnya nama saya Dita Sofia Khairunisa dengan NIM 2019-1040-1050. Next. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah bidang yang terkait dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Sumber bahaya K3, semua sumber situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja, di antaranya ada manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Next. Bahaya yang ditimbulkan industri pulp dan kertas. Yang pertama adalah bahaya yang ditimbulkan dari bakteri, jamur yang terdapat pada kayu yang kemungkinan besar menyebabkan penyakit akibat kerja.
Apabila terinfeksi bakteri saat bekerja, jika terjadi infeksi bakteri atau jamur pada saat bekerja, segera menghubungi rumah sakit atau klinik terdekat untuk segera ditangani dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Pastikan pekerja menggunakan APD saat bekerja untuk mengurangi penyakit akibat infeksi bakteri atau jamur. Yang kedua ada infeksi saluran pernafasan akibat dari serpihan kayu yang berterbangan dan bahaya terhadap kecelakaan tertimpa kayu. Proteksi bahaya, rekayasa mesin, pergantian pekerja setiap beberapa waktu, dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang dapat melindungi mereka dari paparan serpihan kayu. Next. Yang ketiga adalah resiko utama asam sulfat adalah kontak dengan kulit yang menyebabkan luka bakar, iritasi mata, pengikisan gigi. Proteksi bahaya, pengendalian secara teknis, pengendalian administratif, dan penggunaan APD. Bahaya yang ditimbulkan, yang pertama adalah sebagian besar industri kertas menggunakan pemutih yang mengandung klorin yang dapat menimbulkan penyakit asma, kanker. Yang kedua, pemutih bahaya pada kulit jika kontak terus-menerus dengan zat kimia tersebut dapat menimbulkan dermatitis kulit. Proteksi bahaya, substitusi bahan, good housekeeping, pengawasan proses yang lebih ketat, modifikasi peralatan dan perubahan teknologi, pemeliharaan peralatan dan lingkungan pabrik. Next. Bahaya yang ditimbulkan selanjutnya adalah kebisingan menyebabkan ketulian, larutan putih atau white liquor memberikan efek pada kesehatan yaitu kulit, inhalasi, dan kontak mata. Proteksi bahaya, yang pertama penggunaan alat pelindung telinga, sumbat telinga, tutup telinga, dan pelindung kepala. Yang kedua, pemeriksaan pendengaran audiometrik nada murni 16-36 jam bebas paparan bising. Yang ketiga adalah pengendalian secara teknik. Next. Bahaya yang ditimbulkan selanjutnya adalah klor mengiritasi sistem pernafasan, rongkongan gatal, batuk, peradangan hidung, dan sesak nafas. Proteksi bahaya, mengetahui prosedur penyimpanan klor dan memakai alat pelindung diri. Selanjutnya adalah bahaya yang ditimbulkan pada proses pemutihan. Yang pertama, terkena kulit, luka bakar. Apabila terkena mata, luka bakar serta dapat mengalami kebutaan. Menyebabkan luka bakar, kebutaan, dan kornea kerusakan kornea, dan penyebab kulit terbakar atau borok kulit. Proteksi bahaya, pengendalian secara teknis, pengendalian administratif, dan APD atau alat pelindung diri. Next. Bahaya yang ditimbulkan pada proses pembuatan lembar kertas. Yang pertama adalah mesin pembuat kertas yang menimbulkan kebisingan dan menyebabkan peka atau tuli. Yang kedua, penerangan lampu yang kurang baik dapat menyebabkan kelainan pada indera penglihatan atau kesilauan yang memudahkan terjadi kecelakaan. Yang ketiga, ada penggulung atau roller. Resiko terjepit menyebabkan kehilangan salah satu anggota tubuh atau cacat tubuh. Yang keempat ada kaulin, menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernafasan. Selanjutnya dapat terlihat jelas dalam PowerPoint tersebut. Bahaya yang dapat ditimbulkan pada proses kalender stuck. Yang pertama adalah dioksin dapat kembali menguap akibat pengepresan kertas yang mengandung klorin. Dampak paparan dioksin dapat mengakibatkan kanker, klorakne, jerawat disertai erupsi kulit dan kista, penurunan hormon reproduksi pria, juga endometriosis. Yang ketiga ada debu hasil pengepresan dapat menimbulkan iritasi mata pekerja yang pada akhirnya dapat mengganggu akurasi pekerjaan dan kualitas kertas hasil pengolahan. Selanjutnya, proteksi bahaya. Yang pertama adalah menggunakan mesin-mesin yang telah terstandarisasi untuk meminimalkan bahaya yang mungkin timbul. Kemudian yang kedua adalah memberikan perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membahayakan kesehatan. Yang ketiga ada menempatkan dan memelihara pekerja di suatu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis pekerjanya. Yang keempat ada penggunaan masker. Yang kelima ada pemakai kacamata apabila memasuki ruangan kerja. Dan yang terakhir ada pengecekan mesin serta bahan kimia yang digunakan secara rutin agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Memberikan penyuluhan dan tambahan pengetahuan bagi para pekerja mengenai penggunaan APD dan penyakit yang dapat timbul akibat pekerjanya. Next. Baik, berikut adalah referensi yang kita gunakan ketika kita mencari materi pada industri pulp dan kertas ini. Dikarenakan sesi pemaparan materi telah dilaksanakan, kita berlanjut pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, sampailah kita pada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi penutup. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan di hati, saya sebagai moderator pada hari ini memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.